Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai ayat yang ke-24, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Saudara, berbicara tentang kekhawatiran, ada begitu banyak alasan hidup dalam kekhawatiran. Apalagi hidup di zaman ini saudara, ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Baik di tengah keluarga kita, baik tentang kesehatan, baik tentang masa depan, baik tentang pekerjaan, ekonomi, kebutuhan hidup dan sebagainya. Masalah, persoalan, beban hidup dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita terjerat di dalam kekhawatiran. Nah, hanya saudara, kita sudah pernah belajar bahwa kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Malah kekhawatiran itu akan mengurangi banyak hal. Nah, itu sebabnya saudara, Allah tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara saat ini, Tuhan tidak ingin saudara terjerat di dalam kekhawatiran. Dia ingin saudara bebas dari kekhawatiran. Saya percaya setiap saudara juga rindu hidup bebas dari kekhawatiran. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari kekhawatiran. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis dan objektif supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengarkan suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala,
karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari teks firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud menjelaskan, menceritakan bahwa dia mengalami kesesakan dalam kehidupannya. Lalu kemudian dari sana di dalam Mazmurnya ini Daud menjelaskan apa yang dia lakukan dalam kesesakan yang dia alami dan apa yang dia alami ketika dia melakukan hal tersebut. Di ayat yang ke-23, saudara, di sana Daud berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Daud menegaskan supaya umat-umat Tuhan menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan. Apapun yang membuat saudara hidup dalam kekhawatiran, maka firman Allah menegaskan supaya setiap kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat, saudara, bagaimana caranya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Itu yang dijelaskan oleh Daud, pengalaman kehidupannya, bagaimana dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Lalu kemudian itu juga yang dia ajarkan kepada umat Tuhan mulai ayat 23 tadi ketika dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Di ayat 17, Daud berkata, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Pada waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis dan Ia mendengar aku. Saudara, di sini Daud mengungkapkan dengan jujur bahwa hari-harinya dipenuhi oleh kecemasan. Artinya ada banyak hal yang mencemaskan dan mengkhawatirkan dia, sehingga pagi hari, petang hari, tengah hari dia mengalami kecemasan. Dia mengalami banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Tetapi sekali lagi, tadi dia berkata di ayat 23, dia menyaksikan kepada umat-umat Tuhan bahwa supaya mereka menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena itu yang sudah dilakukan oleh Daud dan dia mengalami mujizat Tuhan. Dia berkata tadi, saudara, bahwa pada waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas. Dan dalam kecemasannya itu apa yang dia lakukan, saudara? Di ayat 17 dia berkata, aku berseru kepada Allah. Di tengah-tengah banyaknya alasan dia hidup dalam kekhawatiran, di tengah-tengah banyaknya alasan untuk dia hidup khawatir, tetapi dalam peristiwa, dalam situasi yang mengkhawatirkan tersebut, dia menegaskan bahwa aku berseru kepada Allah. Dalam kecemasan, dalam peristiwa, situasi, dan keadaan yang mencemaskan, dia datang berseru kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara? Berserulah kepada Dia dalam segala situasi kehidupan saudara saat ini.
Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah keluarga saudara. Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan saudara. Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah-tengah ekonomi saudara dan dalam aspek kehidupan saudara yang lain. Tetapi dengar saudara, di dalam semuanya itu firman Allah menegaskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan cara menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan ialah dengan berseru kepada Tuhan. Serukan kepada Dia segala beban dan persoalan saudara. Serukan kepada Dia dalam segala situasi yang berat, masalah keluarga, ekonomi, keadaan kehidupan saudara, apapun itu saudara. Dalam semuanya berserulah kepada Tuhan. Mohon pertolongan kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia dalam segala hal yang mengkhawatirkan. Lalu yang kedua di ayat 18 dia berkata, di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Saat ada banyak hal yang mencemaskan saudara, apa yang dia lakukan? Dia menangis di kaki Tuhan karena dia berseru kepada Tuhan. Dan saat dia berseru kepada Tuhan, dia menangis. Tetesan air mata kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Allah mengerti bahasa tetesan air mata kita ketika kita berseru dan menangis di kaki Tuhan dalam segala kesulitan situasi yang kita hadapi di dalam hidup kita. Mari kita berseru kepada Dia. Mari kita menangis di kaki Tuhan. Bukti kita berseru dan berserah kepada Dia dan dalam segala beban dan persoalan kehidupan kita. Lalu kemudian kita akan melihat saudara, apa yang akan Tuhan lakukan jika saya dan saudara berseru kepada Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan jika kita berserah kepada Tuhan dengan berseru dan dengan menangis di kakinya. Maka dikatakan ayat 17 saudara, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Yang pertama yang Tuhan kerjakan ketika umatnya berseru kepada Dia, ketika mereka tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran, ketika mereka tidak terjerat dalam kekhawatiran dan ketakutan, melainkan mereka berseru dan menangis di kaki Tuhan. Maka yang Tuhan lakukan yang pertama, Dia menyelamatkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Saat ini dengar bahwa ketika saudara mengalami beban berat, ketika saudara kesulitan, ketika saudara mengalami situasi yang sulit di tengah ekonomi, keluarga dan sebagainya, dalam semuanya itu ketika saudara berseru kepada Tuhan, Dialah yang menyelamatkan saudara. Karena Dia Allah yang sanggup mengerjakan keselamatan. Apapun yang saudara hadapi, di mana saudara membutuhkan keselamatan, Dia Allah yang menyelamatkan setiap saudara. Apapun yang saat ini menakutkan, mengkhawatirkan, apapun saat ini yang mengancam kehidupan saudara, dengar saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyelamatkan ketika kita datang berseru kepada Dia. Ketika kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, maka Dia akan menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan saudara, baik untuk kehidupan sementara di dunia ini, Dia yang memberi keselamatan bagi kita, dan baik untuk kehidupan yang akan datang, Dialah yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita. Artinya saudara, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka firman Allah ini menegaskan bahwa Dia akan menyelamatkan setiap kita. Itu yang pertama. Jika kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, melainkan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama di ayat 17 tadi dikatakan, maka Tuhan menyelamatkan. Lalu kemudian yang kedua saudara, yang Tuhan kerjakan ketika kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, melainkan berseru kepada Tuhan. Ayat 18 dikatakan, di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan
Ia mendengar suaraku. Ketika berseru kepada Tuhan dalam segala situasi, baik pagi, petang, tengah hari, kita berseru dan terus berseru kepada Dia dalam segala situasi kehidupan kita, maka firman-Nya menegaskan bahwa Dia Allah yang mendengarkan kita yang berseru kepada Dia. Ketika saya dan saudara berseru kepada Dia dalam segala situasi yang mengkhawatirkan dan mencemaskan, Dia hadir untuk mendengar seruan-seruan kita. Dia Allah yang peduli kepada saya, saudara. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan Dia Allah yang mendengarkan seruan kita kepada Dia. Dan Dia Allah yang peduli dan mendengarkan tangisan kita kepada Dia. Saat ini, apa yang menjadi seruan saudara kepada Tuhan? Apa yang menjadi tangisan saudara kepada Tuhan? Dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup untuk mengerjakan mujizat dalam hidup saudara, karena Dia Allah yang mendengarkan seruan-seruan saudara kepada Dia. Jadi jangan pernah hidup dalam kekhawatiran, jangan pernah dikuasai oleh kekhawatiran. Saat begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dan mencemaskan di dalam hidup ini, larilah kepada Tuhan dan berserulah kepada Dia. Ceritakan segalanya kepada Dia, maka Dia Allah yang menyelamatkan. Berserulah kepada Dia dan ceritakan segala sesuatunya kepada Dia, maka Dia Allah yang akan mendengarkan setiap saudara. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang yang berseru kepada Dia adalah di mana Dia berkata, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Wow, saudara. Di sini Daud menceritakan satu keadaan yang benar-benar tidak seimbang. Dan sama sekali tidak seimbang, saudara. Karena dikatakan bahwa musuhnya berduyun-duyun melawan dia. Dia diserang oleh berduyun-duyun orang yang melawan dia. Artinya dia punya begitu banyak musuh yang hendak menyerang dia, yang hendak membinasakan dia. Tetapi dalam situasi itu, saudara bisa bayangkan, di mana ada situasi yang menakutkan, ada begitu banyak orang sedang berjuang untuk membinasakan dia, untuk menghancurkan hidupnya. Namun demikian, saudara, dalam situasi yang mengerikan itu dia berseru kepada Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Lalu kemudian, saudara, apa yang terjadi? Di ayat 19 ini dikatakan, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Saudara, Tuhan menyelamatkan Daud. Tuhan membebaskan Daud ketika dia diserang dari berbagai sisi oleh musuh-musuhnya. Namun demikian, saudara, dalam situasi itu yang sangat berat itu, dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia selalu memohon kepada Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Dan ketika mereka berseru, dan ketika dia berseru kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit yang dia alami, di sanalah Allah mengerjakan pembebasan. Allah mengerjakan kebebasan dalam kehidupan Daud. Tuhan bebaskan dia, sekalipun sepertinya tidak mungkin dia mengalami kebebasan dari ancaman musuh, tetapi dia Allah yang membebaskan Daud. Karena dia Allah yang berkuasa untuk membebaskan. Hari ini, saudara, demikian dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang mengerjakan pembebasan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya apapun yang terjadi,
apapun yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita, firman Allah ini menegaskan bahwa serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jangan khawatir, kata Tuhan. Dan kemudian Daud memberi contoh bahwa sekalipun dia ada dalam kesesakan, dia begitu cemas dengan situasi yang ada sekarang ini, dengan kondisi yang ada sekarang ini, saudara. Namun dia berseru kepada Tuhan. Namun dia menangis di kaki Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dan dia menangis di kaki Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Ketika dia berseru dan menangis kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang begitu berat. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan yang menyelamatkan dia. Tuhan mengerjakan keselamatan di dalam hidupnya, saudara. Selain itu, Tuhan juga mendengarkan seruan-seruannya. Dan kemudian yang terakhir, Tuhan mengerjakan kebebasan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara, sebagai aplikasinya bagi saya dan saudara hari ini, apapun situasi kehidupan kita, saudara, jangan khawatir, jangan cemas, jangan hidup dalam ketakutan. Sekalipun hari ini ada begitu banyak hal yang bisa menjadi alasan saya dan saudara hidup dalam kekhawatiran, tetapi hiduplah bebas dari kekhawatiran. Di ayat 23 dikatakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Di ayat 17 dikatakan bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga bahwa di ayat 18, di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengarkan suaraku. Jadi saudara, bagaimana cara kita menyerahkan kepada Tuhan segala aspek kehidupan kita supaya kita tidak terjebak dalam ketakutan dan kekhawatiran? Adalah yang pertama, berserulah kepada Allah. Berserulah kepada Allah. Menangislah di kaki Tuhan apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Kemudian apapun yang saudara alami, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara. Saudara akan menyaksikan bagaimana Ia mendengarkan suara saudara, dan saudara akan menyaksikan bagaimana Dia membebaskan saudara dari serangan musuh. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, yang menjadi renungan harian kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saudara. Alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup menerapkan firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, di mana mereka telah mendengarkan renungan firman-Mu, di mana firman-Mu menegaskan supaya anak-anak-Mu bebas dari kekhawatiran, supaya mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Dan kami telah belajar dari firman-Mu bagaimana umat-umat-Mu menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan, yaitu dengan mereka berseru kepada Tuhan dan dengan mereka menangis di kaki Tuhan. Dan jaminan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan, bahwa Engkau menyelamatkan mereka, Engkau mendengar mereka, dan Engkau membebaskan mereka. Biarlah itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan, di mana mereka mengalami perkara yang dahsyat ketika mereka menerapkan firman-Mu. Janji-janji-Mu digenapi dalam hidup mereka.
mereka bebas dari kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dan biarlah janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar lagi juga hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala aktivitas mereka, beban persoalan kehidupan mereka, pergumulan mereka. Hamba akan menopang mereka berdoa ya Tuhan di hadapan-Mu di pagi hari ini. Biarlah Engkau tetap hadir bersama kami, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
Berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu.
beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya.
jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut,